Oke, kali ini kita bakal ngebahas sebuah memoir yang bener-bener kuat dan jujur aja cukup meresahkan. Judulnya Broken Strings, karya Aurélie Moiremans. Jadi buku ini tuh ngebongkar lapisan demi lapisan dari manipulasi dan coercive control atau kendali paksa lewat pengalaman seorang perempuan muda yang mengerikan banget. Prolog bukunya aja udah ngasih kita peringatan ya. Ini adalah cerita tentang apa yang bisa kejadian waktu seseorang terlalu takut buat bersuara. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Tokoh utamanya adalah Aurélie, seorang cewek pemalu dari Belgia. Latar belakangnya sederhana, tapi punya mimpi besar pengen jadi bintang. Perjalanan Aurélie ini cepet banget loh. Coba bayangin, umur 13 tahun, dia iseng-iseng ikut lomba bakat pas lagi di Indonesia, malah menang. Setahun kemudian, dia langsung pindah ke Jakarta buat ngejar karir. Dan di usia 15 tahun, dia udah jadi tulang punggung keluarganya. Sukses banget jadi bintang iklan TV. Nah, di puncak karirnya pas umurnya baru 15 tahun, waktu lagi syuting iklan, dia ketemu sama seorang pria. Dan pertemuan ini bakal ngubah hidupnya selamanya. Lawan mainnya ini, sebut saja Bobby, orangnya karismatik, super pede, dan umurnya hampir 2 kali lipat dari Aurélie. Nah, di sini nih yang menarik banget. Kelihatan kan dua sisinya? Di satu sisi, Bobby ini kelihatan sempurna banget. Bisa ngambil hati keluarganya Aurélie, bikin Aurélie ngerasa spesial. Tapi, di sisi lain, red flag-nya atau tanda bahayanya itu udah ada dari awal. Cuma, yaitu, tersembunyi di balik pesonanya. Waktu Aurélie coba nentuin batasan, responsnya si Bobby ini bukan rasa hormat. Dia malah ketawa dan bilang, nanti kita lihat. Itu bukan jawaban kan? Itu lebih kayak sebuah janji dingin tentang apa yang bakal terjadi. Bukan bercanda, tapi sebuah peringatan. Nggak butuh waktu lama setelah mereka jadian, topengnya mulai kebuka. Pesona yang tadi tuh pelan-pelan luntur, digantiin sama pola kontrol yang makin menjadi-jadi. Jadi penting buat kita tahu kalau ini tuh bukan kejadian tiba-tiba ya. Ada polanya, dan semuanya diperhitungkan. Manipulasinya itu bertahap. Mulai dari ngawasin terus-terusan, terus muter-muterin fakta biar Aurélie ngerasa bersalah, sampai akhirnya dia diisolasi total dari dunia luar. Setiap langkahnya tuh emang dirancang biar Aurélie bergantung sepenuhnya sama dia. Dan suatu hari, kontrol psikologis itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jadi kekerasan fisik dan seksual. Bayangin, ini terjadi di kamarnya sendiri. Ibunya ada di kamar sebelah. Rasa aman yang harusnya dia rasain di rumah hancur seketika. Suara pintu dikunci dan denting rantai jadi tanda kalau semua batasan udah dilewatin. Dan ini benar-benar nunjukin betapa dalamnya manipulasi itu. Dia nge-frame penyerangan itu bukan sebagai kejahatan, tapi sebagai janji nikah yang menyimpang. Ini benar-benar ngerusak realitas seorang anak umur 15 tahun. Dia langsung muter balikin fakta setelah kejadian traumatis itu. Dia menempatkan dirinya seolah-olah dia itu pahlawan, penyelamat. Biar apa? Biar Aurélie ngerasa bergantung, bahkan ngerasa berterima kasih. Ini taktik klasik banget dalam hubungan yang penuh kendali paksa. Sejak penyerangan itu, dia pakai segala macam ancaman buat dapat kendali penuh atas semua aspek hidup Aurélie. Aurélie jadi kayak terjebak dalam jaring ketakutan yang emang sengaja dibuat biar dia nurut terus. Nah, coba kita lihat gimana caranya dia melakukan itu. Taktiknya itu benar-benar jahat dan macem-macem. Dia pakai foto-foto pribadi buat meras, dia ngancem bakal nyakitin orang tuanya, bahkan dia ngancem mau bunuh diri. Ditambah lagi, Aurélie dipaksa bohong dan diisolasi total. Semua ini efektif banget buat ngubah Aurélie jadi kayak boneka yang bisa dia kendaliin seenaknya, jauh dari siapapun yang bisa nolongin. Ditekan terus-terusan dengan permintaan yang makin kejam dan nggak manusiawi, akhirnya Aurélie sampai juga di titik batas kesabarannya. Permintaannya kali ini benar-benar kejam. Dia nyuruh Aurélie cukur rambutnya sampai botak. Kenapa? Karena dia sengaja nyerang satu-satunya hal yang bikin Aurélie masih ngerasa cantik. Tujuannya, ya buat ngancurin sisa-sisa identitas dan semangat hidup Aurélie. Tapi, pas dia dengar ibunya nangis di kamar sebelah, semua berubah. Suara tangisan itu seolah jadi pemicu. Tiba-tiba kabut ketakutan yang selama ini nyelimutin dia sirna. Dia sadar, dia nggak bisa lagi jadi senjata yang dipakai buat nyakitin keluarganya sendiri. Dan sebagai tindakan perlawanan terakhir, dia hancurin ponsel rahasia yang jadi satu-satunya penghubung dia sama orang itu. Dengan ngerusakin ponsel itu, dia ngambil langkah pertamanya buat bebas. Sebuah tindakan kecil, tapi simbolnya kuat banget. Kisah Aurélie ini jadi pengingat yang, bikin kita ngeri. Kalau hubungan kayak gini tuh sering kali terjadi diam-diam,
bahkan di depan mata kita. Ini bukan cuma soal satu kejadian, tapi soal pola yang merusak. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apa yang bisa kita lakuin buat lebih peka sama tanda-tandanya? Dan gimana caranya kita bisa bantu mereka yang mungkin terlalu takut buat minta tolong?